Hai, jumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Walau sekarang kembali kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena kondisi belum bisa memungkinkan kita untuk tatap muka. Tetap semangat, kita akan belajar bersama-sama. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang matriks. Ini hal baru untuk kalian. Mari kita belajar bersama-sama tentang matriks. Oke, sekarang kita akan membahas tentang definisi dari suatu matriks. Matriks adalah kumpulan angka yang disusun berdasarkan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi matriks itu adalah kumpulan dari angka-angka yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Susunan bilangan atau angka tersebut diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Oke, ini adalah definisi dari matriks. Oke, dalam matriks itu ada yang disebut dengan ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Ordo matriks menyatakan banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks. Jadi, ordo matriks itu menyatakan berapa banyaknya baris dan berapa banyaknya kolom dalam suatu matriks. Kita ambil contoh. Ini contoh suatu matriks. Terdiri dari kumpulan angka-angka yang disusun berdasarkan baris dan kolom dan diterai dengan kurung. Ya, dibatasi dengan tanda kurung seperti ini. Oke, maka mana yang kita sebut dengan baris? Oke, 2, 4, dan 5 kita sebut dengan elemen baris pertama. Min 2, 3, dan negatif 4 kita sebut dengan elemen baris yang kedua. 0, 1, dan 0 kita sebut dengan elemen baris yang ketiga. Sedangkan 7, 0, negatif 3 kita sebut dengan elemen baris keempat. Dengan kata lain, matriks tersebut mempunyai 4 baris. Oke, jadi angka yang mendatar, yang menulisnya mendatar, kita sebut dengan baris. Sedangkan angka yang kita tulis secara menurun, seperti ini, kita sebut dengan kolom. Maka elemen 2, negatif 2, 0, dan 7 merupakan elemen kolom pertama. 4, 3, 1, dan 0 merupakan elemen kolom yang kedua. 5, negatif 4, 0, negatif 3 itu kita sebut dengan elemen kolom yang ketiga. Jadi matriks tersebut mempunyai 3 kolom atau banyaknya kolom ada 3. Sehingga saya mengatakan bahwa matriks tersebut berordo 4 kali 3, di mana mempunyai 4 baris dan 3 kolom. Oke, jadi suatu matriks mempunyai ordo yang menyatakan berapa banyak baris dan berapa banyak kolom. Oke, sekarang kita akan coba lihat contoh matriks berikut ini. Apakah Anda bisa menyebutkan ordo berapa matriks tersebut? Oke, berapa? Oke, ordonya adalah 4 kali 5. Oke, kita lihat apakah itu berordo 4 kali 5. Kita lihat ada berapa baris pada matriks tersebut. Kita akan coba lihat. Ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Oke, berarti ada 4 baris. Oke, sekarang kita lihat kolomnya. Ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Ada 5 kolom. Berarti matriks tersebut mempunyai ordo 4 kali 5. Apakah Anda sudah mengerti sekarang? Oke, sekarang kita coba lihat matriks yang kedua. Contohnya. Oke. Berapakah ordo matriks tersebut? Anda bisa menyebutkan? Oke, benar sekali. Ordonya adalah 3 kali 2.
di mana ada 3 baris. Kita lihat 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan 2 kolom. Kolom pertama dan kolom kedua. 3 baris dan 2 kolom. Hingga berodo 3 kali 2. Oke, setelah kalian belajar tentang ordo matriks, kita akan belajar tentang elemen matriks. Elemen suatu matriks. Elemen matriks biasa ditulis dengan notasi A, I, J, yang artinya elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Oke, kita akan lihat contohnya. Di sini ada suatu matriks. Bisa Anda sebutkan berapa ordonya? Oke, tepat sekali. Berordo 5 kali 7. Terdiri dari 5 baris dan 7 kolom. Oke, sekarang bagaimana kalau saya mau menentukan elemen A21? A21. Elemen yang terdiri pada baris kedua dan kolom pertama. Oke, maka elemennya adalah 10. Oke, cukup jelas? Oke, kita ulangi lagi. Misalkan, saya akan mencari elemen A35. Berarti terdiri dari baris ketiga, terletak pada baris ketiga, dan kolom kelima. Maka elemennya adalah 0. Jelaskah? Oke, misalkan lagi, kita akan coba lagi. Saya akan bertanya, berapa elemen A44? Ada yang bisa menjawab? A44? Oke, 7. Good. Dari mana 7? Karena terletak pada baris keempat. Kita lihat baris keempat. Ini baris keempat dan kolom keempat. Ini adalah kolom keempat. Maka elemennya adalah 7. Oke. Bagus. Sekarang kita coba lagi. 1 kali lagi. Bagaimana kalau saya mau bertanya elemen A54? Ada yang bisa menyebutkan elemen A54? Bagus sekali, elemen A54 itu juga 7. Terletak pada baris kelima. Kita lihat baris kelima. Ini adalah baris kelima dan kolom keempat. Elemennya adalah 7. Oke, itu adalah elemen matriks. Mudah bukan anak-anak? Oke, sekarang kita akan lanjut berikutnya, materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang jenis matriks atau macam-macam matriks. Oke, sekarang kita akan coba melihat macam-macam matriks. Oke, jenis atau macam-macam matriks. Yang pertama, kita lihat adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Dilambangkan dengan huruf O besar. Contohnya, oke, ini adalah matriks 0 dengan ordo 2 kali 2, semua elemennya 0. Ini juga matriks 0 dengan ordo 1 kali 4 dengan semua elemennya 0. Yang kedua, yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Oke, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Oke, di sini matriks A dengan ordo 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Ini matriks B dengan ordo 5 kali 5, 5 baris dan 5 kolom. Ini disebut dengan matriks persegi. Oke, yang ketiga adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai 1 baris. Kita lihat di sini contohnya adalah matriks K dengan 1 kali 3 ordonya. Lalu matriks S dengan ordo 1 kali 5.
Kalau ada matriks baris, pasti ada matriks kolom. Oke, matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Oke, kita lihat contohnya di sini. Matriks 2 kali 1 dan di sini matriks 4 kali 1. Oke, hanya terdiri dari satu kolom. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi, jadi syarat suatu matriks disebut diagonal jika dia merupakan matriks persegi. Kalau matriksnya bukan matriks persegi atau yang mempunyai baris dan kolom yang sama, jelas itu bukan merupakan matriks diagonal. Jadi syarat utama dari suatu matriks diagonal, dia harus matriks persegi. Yang semua elemennya 0, kecuali elemen pada diagonal utama ada yang tidak 0. Oke, kita lihat contoh di sini. Matriks C, ini adalah diagonal utama. Ya, diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah. Itu disebut dengan diagonal utama. Semua elemennya 0, pada diagonal utama ada yang tidak 0. Itu kita sebut dengan matriks diagonal. Kita lihat di sini. Matriks D, apakah dia matriks diagonal? Oke, sekarang kita lihat dulu, apakah dia matriks persegi? Ya, karena berodo 3 kali 3. Kita lihat diagonal utamanya. Apakah di luar diagonal utama semua 0? Oh, ternyata di sini ada satu elemen di luar diagonal utama, tetapi tidak 0. Berarti dia bukan matriks identitas. Oke. Bukan matriks diagonal. Oke, kita lihat yang F. Yang F di sini kita lihat diagonal utamanya, di luar diagonal utama semua 0, dan pada diagonal utama ada yang tidak 0. Maka di sini kita sebut dengan matriks diagonal. Oke, cukup jelas ya nak ya. Jadi matriks diagonal syarat utamanya kita lihat dulu apakah dia matriks persegi. Yang kedua, semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utama ada yang tidak 0. Oke, sekarang 6, matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen-elemen matriks yang berbeda yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga syaratnya juga harus matriks persegi. Kita lihat contohnya di sini. Oke, di bawah segitiga, di bawah diagonal utama itu semua 0, berarti kita sebut dengan matriks segitiga atas. Sedangkan yang B, kita lihat di atas diagonal utama semua elemennya 0. Maka kita sebut dengan matriks segitiga bawah. Oke, ada 6 jenis. Lalu tambah lagi, jenis yang ketujuh adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar atau persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Dilambangkan dengan huruf I besar, identitas. Ini adalah identitas dengan ordo 2 kali 2. Ini juga identitas dengan ordo 3 kali 3. Ini juga identitas dengan ordo 4 kali 4. Pada diagonal utama semua 1 dan semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Yang kedelapan adalah transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Jika A sebuah matriks, maka yang disebut dengan transpose matriks adalah matriks yang diperoleh dengan cara mengubah baris pada matriks A menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Transpose matriks dilambangkan dengan A pangkat T, dibaca transpose A. Oke, kita akan lihat contohnya di sini. Di sini ada matriks A dengan ordo 2 kali 3. Maka yang kita sebut dengan transpose adalah mengubah baris pada matriks A menjadi kolom. Kita bisa lihat di sini baris matriks A pada baris pertama 2, 5, 4 kita ubah atau kita tulis menjadi kolom. Baris yang kedua
103 kita tulis menjadi kolom yang kedua. Oke, ini kita sebut dengan transpose matriks, mengubah baris menjadi kolom. Oke, 8 jenis transpose, 8 jenis matriks atau macam-macam matriks sudah kita bahas. Oke, kita akan lihat latihan berikut ini. Oke, yuk kita akan coba untuk melihat contoh-contoh jenis matriks berikut. Yang A, apakah Anda bisa menyebutkan apakah matriks tersebut jenisnya? Apakah dia merupakan matriks persegi? Ya, karena berordo 5 kali 5. Apakah dia merupakan diagonal, matriks diagonal? Bukan matriks diagonal. Karena apa? Karena ada elemen di luar diagonal utama, bukan 0. Oke, ini diagonal utamanya. Kita lihat diagonal utamanya. Ada elemen di luar diagonal utama, bukan 0. Berarti dia merupakan matriks persegi. Bukan matriks diagonal. Oke. Yang B, apakah matriks diagonal? Kita lihat diagonal utamanya. Oke, semua di luar diagonal utamanya 0, dan diagonal utamanya ada yang tidak 0. Berarti ini adalah matriks diagonal. Oke, yang C. Oh, ini semua 0. Ini semua 0. Diagonal utamanya semua 1, maka kita sebut dengan identitas. Dan yang D, ciri khasnya hanya memuat satu baris, maka kita sebut dengan matriks baris. Oke. Anak-anak, sampai di sini ya penjelasan kita tentang matriks. Oke, kita sudah membahas tentang pengertian matriks, tentang ordo matriks, macam-macam matriks, elemen matriks. Minggu depan kita akan membahas tentang operasi matriks. Anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Untuk mengingatkan kalian, bagi kalian yang mempunyai teman-teman di kelas 9 SMP, SMK PL Tarsisius telah membuka pendaftaran peserta didik baru. Ayo ajak teman-teman untuk mendaftar di SMK PL Tarsisius, karena disitulah kalian akan dibentuk menjadi manusia yang tangguh, unggul, dan berbudaya. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Dadah!